Jadi jangan pernah iri sama seseorang yang kelihatannya nggak pernah gagal. Mungkin kita aja yang nggak tahu. Hi everyone, welcome back to my channel Dira First. Well, in today's video I'll be talking about a topic that has been requested by so many of you. So as you know, several days ago I made a vote in YouTube communities, and many of you guys requested me to make a video about the qualities that scholarship hunters must have. So here we go. Kualitas atau kriteria yang mau aku sebutin nanti bukan melulu tentang kayak pengalaman organisasi, prestasi lomba dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu aku berusaha bahas sedalam mungkin, sedetail mungkin, termasuk tentang karakter atau personality yang harus dimiliki, karena itu kan merupakan kualitas juga kan. Jadi kalau ngomongin kualitas tuh nggak melulu oh ini udah juara nasional, oh ini udah juara internasional, nggak melulu masalah itu. Kualitas juga masalah personality kita harus gimana, dan itu semua akan aku bahas di video ini. Jadi jangan di skip ya, karena aku juga bakal share beberapa pengalamanku yang mungkin belum pernah kalian dengar. Kualitas pertama yang harus dimiliki oleh scholarship hunters adalah strong determination. Kita tahu bahwa perjalanan mencari beasiswa ini nggak mudah. Nggak heran banyak yang harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyiapkan beasiswa. Jadi yang disiapkan itu memang bukan sekadar administrasi aja, tapi juga kualitas diri yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun sampai akhirnya kita pantas untuk mendapatkan beasiswa. Kita mungkin bisa menganalogikan kayak kita nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya. Perjalanannya panjang, kita harus menempuh ratusan kilometer, dan tentunya kita harus fokus. Kalau nggak fokus mungkin kita akan mudah terdistract gitu kan. Kita harus fokus dengan tujuan bahwa kita mau ke Surabaya, begitu juga dengan beasiswa, bahwa kita mau mendapatkan beasiswa untuk kuliah, mungkin bisa di dalam negeri atau di luar negeri. Yang penting kita harus punya tekad yang bulat atau strong determination. Nah tentunya ketika nyetir itu perjalanan panjang, kita nggak mungkin kan hanya lihat ke depan, kita tentu harus lihat ke spion, lihat ke sekitar, barangkali di belakang ada kendaraan dan lain sebagainya. Begitu juga ketika sedang mencari beasiswa. Jadi kadang ada yang terlalu fokus aja yang dihadapin tuh beasiswa. Itu sayang banget sih, karena kan gimana pun kita bergelut dengan waktu, dan waktu nggak bisa diulang. Takutnya kalau misal kita hanya sehari-hari terus ngurusin beasiswa, dan kita mengabaikan orang-orang di sekitar, kita sampai nggak punya waktu buat keluarga, kita nggak punya waktu buat orang tua atau buat anak-anak kita, dan suatu saat kalau ternyata waktu itu diambil, kalau ternyata kita udah nggak punya kesempatan itu lagi, itu bakal sedih banget, itu bakal down banget. Jadi pesanku, meskipun kita harus fokus, tetap lihat sekitar, kita tetap harus peduli sama teman, kita harus peduli dengan isu-isu lain, mungkin isu politik, isu yang dialami oleh negara kita, seperti itu. Jadi jangan sampai karena berjuang beasiswa, udah aku nggak ngurusin yang lain, tujuanku cuma satu, beasiswa. No, jangan kayak gitu ya. Kita harus tetap peduli dengan lingkungan sekitar. Selain itu, kalau misal kita menempuh perjalanan panjang, tentu kita butuh istirahat di tengah-tengah. Mungkin perjalanan dari Jakarta, Surabaya, dan nyampe Cirebon pengen istirahat dulu, mungkin pengen minum dulu, pengen sholat, pengen makan siang, atau pengen tidur. Begitu juga dengan mencari beasiswa. Jadi jangan sampai perjalanan panjang ini sampai kita non-stop, nggak ada jeda sama sekali. Takutnya karena perjalanannya terlalu berat, kita malah jadi down. Tapi sebaliknya, kalau misal selama mencari beasiswa kita refreshing, mungkin kadang hangout sama teman, mungkin kadang like buy some stuff that makes us happy, atau mungkin nonton atau anything, itu bisa ngebuat kita fresh terus-terusan, dan kita juga bakal lebih mudah untuk mencapai tujuan itu, karena kita tetap sane, like keep being sane. Mungkin sejenak kalau pas kita lagi kesusahan, kita bakal mikir, apa aku kerja aja ya, nggak usah ngurusin beasiswa, apa aku nikah aja ya, nggak usah ngejar-ngejar beasiswa. Mungkin akan banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi kita berpikiran, udah kuliah pakai biaya sendiri aja, mungkin nanti bisa sambil kerja, part time, dan lain sebagainya, kayak gitu. Tapi bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mungkin sebenarnya bisa pakai biaya sendiri, kalau kita lihat kayak penerima beasiswa LPDP lain, kayak Maudy Ayunda, Tasya Kamila, Habibur Rahman, ada juga Gita Gutawa, dan juga beberapa anak menteri yang mungkin sebenarnya mereka bisa aja loh kuliah di luar negeri tanpa pakai beasiswa.
kalau dilihat secara ekonomi mungkin mereka mampu banget gitu kan, tapi mereka tetap punya tekad yang bulat bahwa aku pengen kuliahnya pakai beasiswa seperti itu. Dan beruntungnya lagi karena kan untuk beasiswa LPDP sendiri bukan hanya untuk orang-orang yang nggak mampu kan. Jadi siapa aja yang memang berkualitas, yang memang punya kemampuan bisa mendapatkan beasiswa ini. Seperti itu. Pokoknya kalau kalian lagi berjuang mendapatkan beasiswa, maka dari awal kalian harus tancapkan niatnya dulu. Strong determination itu harus sudah terpatri dalam hati dan juga pikiran. Kualitas kedua yang harus dimiliki adalah perseverance. Jadi ini kaitannya dengan ketekunan kita dalam berjuang mencari beasiswa. Kalau tadi kita harus sudah punya tekad yang bulat, tapi kalau dalam perjalanan kita nggak tekun, maka getting a scholarship is just like a dream. Selamanya itu akan menjadi mimpi tanpa pernah menjadi kenyataan. Tekun ini berlaku di banyak hal. Misalnya kita memutuskan untuk belajar IELTS mandiri, terus kita harus devote kayak misal 2-3 jam per hari buat belajar IELTS. Itu juga harus tekun. Jangan malah misal kita belajar IELTS seminggu sekali tapi sampai 10 jam atau sampai 20 jam. Itu malah nggak sehat kan. Jadi kita harus tekun sedikit demi sedikit tapi konsisten. Selanjutnya, tekun ini juga berlaku ketika kita masih dalam proses mencari informasi. Kita harus block walking, jadi banyak banget tuh penerima beasiswa yang akhirnya udah berhasil. Mereka memulai dari mencari informasi sebanyak-banyaknya. Gak cuma dari website resmi penyedia beasiswanya, tapi juga dari blog para penerima beasiswa. Kita pelajari pengalaman mereka, kita cari tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, triknya apa, tipsnya apa, seperti itu. Jadi jangan bosen-bosen buat block walking. Dulu aku tuh hampir tiap hari selalu baca blog baru, dan kebetulan banyak banget yang sharing. Kadang aku nonton video, kadang melalui blog. Selain itu, kita juga harus tekun dalam membangun networking, membangun jaringan. Karena kadang kita tuh bisa dapat ilmu baru, dapat informasi baru dari orang-orang yang sebelumnya nggak kita kenal. Jadi itulah kenapa penting banget membangun jaringan. Mungkin kita yang tadinya nggak akrab sama dosen tertentu, kita akrabin biar kita bisa belajar lebih gitu. Meskipun mungkin terlihat kayak ada maunya gitu kan. Tapi selama itu niatnya baik, prosesnya juga baik, nggak masalah. Mungkin kita kepoin orang-orang yang sudah dapat beasiswa, kita belajar dari mereka, kita cari tahu pengalaman mereka, seperti itu. Itu juga salah satu bukti ketekunan kita bahwa mencari beasiswa itu bukan cuma masalah persyaratan udah lengkap, udah selesai kita daftar tinggal nunggu pengumuman. No, tapi banyak proses-proses kecil yang harus kita lalui yang nanti bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Kualitas selanjutnya, yang ketiga yang harus dimiliki oleh scholarship hunters adalah resilience atau tough atau tahan banting. Tadi aku di awal juga udah bilang betapa sulitnya perjuangan mencari beasiswa, bahwa ini tuh nggak mudah, jadi kita harus siap-siap dari awal, dan kita pun harus tough, kita harus tahan banting. Artinya kalau kita gagal sekali, bukan lantas udah dunia berakhir, kita nggak punya kesempatan lagi buat mendapatkan beasiswa. No. Bahkan aku juga kemarin-kemarin dengar orang, jadi dia itu les IELTS, dan tutor IELTS-nya itu bilang, kalau misal kamu IELTS dan kamu gagal sekali atau 2 kali, itu wajar. Karena biasanya orang yang ngambil IELTS itu memang gagal dulu sebelum akhirnya berhasil, kayak gitu. Jadi makanya kalau misal kalian IELTS 1 kali, harganya mungkin memang ya mahal sih, terus kalian belum berhasil, jangan langsung down. Ingat, bisa aja kalian di percobaan kedua, ketiga berhasil, kayak gitu. Kalau misal kalian sekali coba dan langsung berhasil, alhamdulillah. Tapi jangan khawatir loh, orang yang mungkin kalian lihat kayak, oh dia IELTS langsung berhasil nih, enak banget. Bisa aja ternyata pas di beasiswanya itu ada hambatan. Jadi kadang kita tuh nggak tahu kita diujinya di mana. Ada yang pas proses IELTS-nya, ada yang pas proses beasiswanya. Mungkin dia kelihatannya tuh pas beasiswa A langsung berhasil, tapi kita nggak tahu kan kalau ternyata dia itu udah daftar beasiswa B, C, D, E, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah iri sama seseorang yang kelihatannya nggak pernah gagal. Mungkin kita aja yang nggak tahu. Kalian juga mungkin nggak tahu kan aku udah gagal berapa kali. Nah, ngomongin masalah resilience nih, masalah tangguh. Jadi tangguh ini bukan melulu masalah gagal atau berhasil. Gagal terus bisa bangkit lagi. Bukan cuma masalah itu. Banyak banget nanti godaan yang benar-benar menuntut kita buat tangguh. Misalnya nih ya, ketika kita bilang kita pengen kuliah di luar negeri misalnya, terus nanti ada yang dengar, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mereka mungkin akan meremehkan mimpi kita, walaupun mungkin nggak di depan kita secara langsung, nggak langsung ngomong, loh apa nggak ketinggian mimpinya, tapi bisa jadi dari raut mereka,
atau dari selentingan orang, nanti mereka tuh akan bilang gitu, kayak kelihatan mustahil banget gitu. Mungkin kita anak kampung, kemampuan kita biasa aja, prestasi kita juga nggak cemerlang-cemerlang amat, tapi kita punya mimpi yang tinggi, dan itu mudah sekali buat orang lain meremehkan mimpi-mimpi kita. Makanya kita harus tangguh, kayak udahlah, nggak usah urusin yang mereka yang remehin kita, fokus aja sama tujuan kita, kayak gitu. Selain itu, mungkin selama ini kita akan beranggapan bahwa orang-orang di sekitar kita, inner circle kita, akan benar-benar support kita. Tapi terkadang itu justru di tengah-tengah perjalanan, dan bahkan ketika kita gagal, support mereka itu hilang. Jadi di awal, oh iya bagus, iya, lanjutkan mimpinya. Terus mereka lihat kita gagal IELTS pertama, IELTS kedua, IELTS ketiga, nanti di tengah-tengah itu, udahlah, kuliah dalam negeri aja, udahlah, nggak usah pakai beasiswa, udah pakai biaya sendiri aja, kayak gitu. Bahkan omongan-omongan kayak gitu bisa jadi keluar dari orang tua kita. Kayak, udah nih, mama mau kok biayain kamu ngapain capek-capek cari beasiswa, kayak gitu. Itu juga termasuk godaan loh, yang benar-benar membutuhkan ketangguhan kita. Aku juga punya pengalaman nih, I can relate actually. Jadi waktu itu, sebelum aku akhirnya tes IELTS, aku tuh tes TOEFL dulu. Itu memang aku salah arah. Jadi aku tes TOEFL, dan itu bukan IBT, ITP. Waktu itu, kalau nggak salah, peraturan LPDP masih bisa buat yang mau keluar negeri pakai ITP. Jadi aku tes. Nah, aku tes 3 kali. Pertama masih belum 550, kedua masih belum 550, ketiga juga masih belum 550. Skornya itu fluktuatif, kadang naik turun gitu, tapi stuck kayak di angka 540 something gitu, 540-an. Nggak pernah mencapai 550. Aku TOEFL ITP 3 kali. Dan saat itu, saat orang tua tahu bahwa skorku belum memadai dan itu cukupnya untuk kuliah di dalam negeri, orang tua aku bilang gitu, ya udah coba aja daftar beasiswa yang dalam negeri, kayak gitu. Karena kan TOEFL-nya memang belum memadai. Siapa tahu memang rezekinya yang dalam negeri, lagian dalam negeri juga kan nggak masalah, kayak gitu. Tapi karena memang niatanku dari awal, motivasiku dari awal tuh pengen kuliah di luar negeri, aku pengen belajar lebih, aku pengen ngerasain budaya di sana, ngerasain hidup di sana gitu. Jadi nggak cukup gitu, orang tua aku bilang udah di dalam negeri aja pakai beasiswa ini kan cukup skor TOEFL-nya. Itu buat aku kayak, aduh, aku nih lagi down, aku lagi butuh support gitu. Kenapa aku malah dibuat down kayak gini gitu. Memang waktu itu aku sempet nangis ya, sampai akhirnya aku cerita ke seseorang, terus seseorang itu ngasih semangat aku, udah nggak apa-apa, itu wajar kok gitu katanya. Akhirnya ya udah aku semangat lagi, sampai akhirnya aku memutuskan untuk tes IELTS aja. Dan tanpa sadar ternyata IELTS yang dari dulu tuh aku kira susah, sampai akhirnya aku ngambil TOEFL karena aku mikir kayaknya aku nggak mungkin deh belajar IELTS sendiri, udah TOEFL aja, aku udah familiar gitu. Malah aku rezekinya di IELTS. Aku sekali tes IELTS, alhamdulillah langsung berhasil, skornya langsung memadai, bisa untuk daftar beasiswa, yang mana aku nggak pernah nyangka sebelumnya. Aku pikir bakal kayak TOEFL tuh jauh lebih mudah dari IELTS, ternyata malah TOEFL sampai 3 kali dan IELTS cukup sekali, kayak gitu. Kualitas selanjutnya yang keempat adalah leadership. Itu merupakan salah satu hal yang memang dari dulu itu aku kayak takut gitu loh. Aku takut kalau misal ternyata dalam proses pencarian beasiswa ini ada